Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan lanjutin alur cerita anime yang berjudul Shonen Sample. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Reiko dan teman-temannya mengajak Kimito untuk pesta minum teh di rumah Reiko. Si Kimito mau-mau aja. Kimito belum tahu kalau acara itu buat deket sama dia. Tak lama, Aika menarik si Kimito keluar. Dia mengajak buat melakukan kegiatan klubnya. Akhirnya, Kimito mau. Terpaksa, dia harus menolak tawaran si Reiko. Reiko udah mulai sedih. Tapi teman-temannya malah bikin Reiko makin sedih. Di sisi lain, Aika berencana buat bikin pesta pulang sekolah ala rakyat jelata. Si Reiko makin lama makin kesal dengan omongan temannya. Alhasil, dia beranjak dari tempat tersebut. Pas di kelas, temannya Reiko ada yang nangis. Ternyata, si Reiko juga nangis. Alhasil, si Kimito ke kamarnya Reiko. Di situ mereka ngobrol kalau Reiko melakukan hal yang buruk terhadap temannya. Ini baru pertama kalinya dia begitu. Dia gak tahu caranya meminta maaf. Akhirnya Kimito mau bantu. Setelah Kimito kembali ke kamarnya, di situ ada Aika. Aika memberikan sebuah ide buat Kimito yang mau nolongin si Reiko. Alhasil, dia memakai caranya si Aika. Singkat cerita, Kimito mulai menjalankan rencananya. Dia ngomong di depan orang-orang akan ada sebuah pesta. Tak lama datang si Reiko yang menggunakan pakaian orang biasa. Dan penampilannya pun agak berbeda. Lalu Reiko mengeluarkan sebuah smartphone dan meminta maaf kepada teman-temannya lewat SMS. Setelah saling meminta maaf, mereka selfie bareng-bareng. Setelah selesai, Reiko berterima kasih karena udah menolong dia, meminta maaf. Tapi pas Kimito jujur kalau ide itu bukan dari dia, tapi dari Aika, Reiko tiba-tiba aja jadi sedih dan langsung berlari ke kamarnya si Kimito. Di dalam kamar itu ada si Aika. Terjadilah sebuah keributan yang sangat epik. Tapi Kimito malah asik-asikan melihat mereka ribut. Setelah lama ribut, akhirnya berhenti juga. Terus Aika diberikan PSP, biar tenang. Tak lama datang si Hakua sama Karen. Mereka mau masuk klub rakyat jelata juga. Di situ juga Reiko tertarik buat ikutan. Disitulah terjadilah kericuhan. Yang pertama, Hakua yang tiba-tiba nulis dan membuka pakaiannya. Dan juga Aika dan Reiko masih terus ribut. Tak lama, tiba-tiba ada pelayan Kimito datang, membawa gunting rumput yang sangat besar. Kimito auto berpura-pura nonton pria berotot, biar enggak ketahuan. Singkat cerita, Hanae temannya Kimito lagi siaran radio. Setelahnya, dia membacakan komentar pedas dari netizen. Kimito pun ikutan juga. Di sisi lain, Hakua nginep di kamarnya si Kimito. Terus dia lapar. Karena di kulkasnya cuma ada kentang, alhasil dia membuat roti kentang. Karena Hakua diem mulu, alhasil dia mau membantunya juga. Cuman ya, karena masih belajar, bentuknya agak berbeda. Tak lama kemudian, Hakua bertingkah aneh lagi. Setelah itu, mereka makan. Untungnya, Hakua suka makanan itu. Sesudahnya mereka bermain sebuah teka-teki, yang mana Hakua baru tahu teka-teki. Dari SD, Hakua mainnya ngerakit robot, bos. Bukan kelereng macam kita. Pas dikasih teka-teki sama Kimito, Hakua gak bisa jawab. Teka-teki kedua pun masih sama, gak bisa jawab juga. Sampai dia mikir keras pun gak bisa jawab.
Setelah itu, Hakua diantar pulang lagi. Kagetnya, pas di kamar Hakua ada boneka si Kimito di situ. Di sisi lain, Reiko, Aika, dan Karen lagi ngejulit si Hakua yang makin hari makin deket sama Kimito. Mereka beranggapan kalau Hakua buka-buka baju itu cuman caper. Jadi intinya mereka bertiga itu cemburu sama si Hakua. Alhasil, mereka merencanakan sesuatu. Setelah itu, mereka menjalankan rencananya di kamar si Kimito sambil nunggu si Hakua datang. Tak lama, Hakua datang. Karena gak ada Kimito, dia berniat buat pulang lagi. Namun Karen menghalanginya. Lalu mereka bertiga ngajak main. Hakua cuman bisa terus membaca manga. Sedangkan yang lainnya terus memperhatikannya. Sampai sama Reiko dikasih teh sama makan pun Hakua cuek. Udah disuapin si Karen, udah berpakaian macam Kimito pun masih gagal. Terus udah dikelilingin makanan pun masih gagal juga. Tapi setelah diberi makan sesuai jadwalnya, dia baru mau makan. Tapi tak lama Hakua bertingkah aneh. Disitulah kericuhan terjadi lagi. Sampai akhirnya Hakua tertidur. Tak lama, pelayannya menjemputnya buat pulang. Tapi sebelum pulang, Hakua memberikan teka-teki. Namun Aika bisa menjawabnya. Singkat cerita, Kimito terlihat sedang bermain game. Itu kayak cewek gamenya. Tak lama datang si Aika yang melihat si Kimito lagi main gituan. Ternyata pengisi suara game tersebut adalah Hanae. Lalu Aika tertarik untuk mencobanya. Tak lama, kepala sekolah memanggil Kimito. Sedangkan Aika masih menikmati game tersebut. Lalu datanglah si Reiko. Dia berniat cuman mau baca manga. Setelah lama membaca, Reiko menanyakan kabar. Semuanya serba cewek. Dia jadi bingung. Pas Aika mau pulang, dia lapar dan mencari makan di kulkasnya si Kimito. Yang tersisa cuman roti sama cola-cola. Aika awalnya gak mau berbagi tuh cola-cola. Karena Reiko manyun terus, akhirnya dia mau berbagi. Pas dimasukin ke gelas, terus mereka minum, mereka berdua langsung mengeluarkannya kembali. Karena rasanya yang aneh. Gawatnya, terkena baju mereka. Alhasil, gak ada pilihan lain. Mereka berdua membuka pakaiannya buat dikeringkan. Keributan pun dimulai lagi. Ketika Reiko mau ngasih tahu, tapi si Aika malah keras. Alhasil, bulatlah mereka. Kimito yang lihat itu langsung pergi. Singkat cerita, Kimito dapat info tempat buat taman rakyat jelata udah siap. Tinggal Kimito mau membantu para guru di sana untuk mengenali dunia luar. Dan adanya si Kimito juga, sekolahan itu jadi lebih ceria dan juga jauh dari kata negatif. Setelah itu mereka semua berangkat ke tempat tersebut. Pas masuk ke dalam, mereka dikagetkan dengan layar monitor yang sangat besar. Lalu mereka semua diajak ke lantai atas. Di atas itu terdapat sebuah taman buatan yang sama persis dengan aslinya yang ada di luar. Jadi kayak mengkopi gitu. Mereka mencoba ini dan itu. Terus pelayan itu atau Kujo memperkenalkan sebuah makanan cepat saji yang gak asing di kalangan rakyat jelata, yaitu McDonald. Di situ Kujo menjelaskan panjang lebar tentang kalau makan di situ harus bagaimana, terutama dari ngantri sampai dapat makanannya. Di sisi lain, Kimito menyuruh Aika untuk berani memesan sendiri, yang udah Kimito ajarkan. Cuman dia masih gugup. Pada akhirnya Reiko lah yang maju duluan. Dia masih bingung juga. Pas ditanya mau memesan apa, juga dia masih bingung. Di situ Kimito membantunya memesan. Singkat cerita, ketika semuanya udah mesen, Aika nampak makan sendirian. Lalu pas Kimito menggigit burger itu, entah kenapa dia sangat menghayati rasa yang masuk ke dalam mulutnya.
tapi dia macam kagak terima sama rasa yang pernah ada. Maksudnya kagak nerima dengan rasa yang ia makan. Di sisi lain, Hakuwa mau main ke rumah Kimito. Cuman kata pelayannya, Kimitonya lagi pergi wisata sekolah. Setelah itu, mereka ke tempat permainan klasik yang suka ada di mall-mall. Yang pertama, ada permainan capit boneka. Di situ Reiko sudah mahir melakukannya. Di sisi lain, Aika masih nampak sendirian di depan game menari. Padahal dia sudah bisa memainkannya. Cuman dia masih belum pede aja. Tak lama datang murid kembar yang mau diajarin nyepitin boneka. Alhasil, Kimito mengajarinya sampai dapat. Yang kedua pun sama. 行くよ。はい、取れたね。 Setelah mau pergi, ternyata banyak yang mau diajari, termasuk Reiko. Setelah mereka tahu mainnya, mereka ke tempat bermain menari tadi. Karena gak ada Aika, Kimito yang memperlihatkan cara mainnya. Di situ ada yang tertarik mencoba, namun kesulitan. Alhasil, Aika tiba-tiba muncul dan langsung mengajari yang ada di sebelahnya. Setelah selesai, mereka semua pengen diajari juga. Setelah bermain, mereka ke tempat minum Starbucks. Di sisi lain, Karen malah sibuk mainin anjing teman-teman. Di Starbucks itu, Aika sudah mengetahui semuanya. Kini dia makin pede, mengeser yang dia tahu. Tapi dia gak hati-hati kalau kopinya masih panas. Lalu Kimito menanyakan alat komunikasi mereka, suka dipakai atau enggak. Karena mereka dipakainya di kamar aja, jadi mereka mau SMS-an dengan Aika. Di sisi lain pula, si Hakuwa gak ngerti dia mau ngapain. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.